Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya Jurmian Nasution selaku moderator dan kawan-kawan saya yaitu Asri Lestari, Lenita Silviana dan Muhammad Fahreza Deiri. Nah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu mengenai pemikiran ekonomi Umar Chapra. Baiklah, saya akan menjelaskan biografi Umar Chapra. Umar Chapra adalah seorang ekonomi kelahiran Pakistan pada 1 Februari 1933. Dia meneruskan pendidikan strata 1 dan magister di Karachi, Pakistan. Kemudian meraih gelar PhD pada bidang ekonomi pada tahun 1961 dengan predikat cum laude di Universitas Minnesota dan Minneapolis, Amerika Serikat. Kemudian dia kembali ke negara asalnya dan bergabung dengan Central Institute of Islamic Research di tahun yang sama. Selama 2 tahun berada di dalam lembaga tersebut, Chapra aktif melakukan penelitian kajian yang sistematis terhadap gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip tradisi Islam untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sehat. Hasil kajian itu dia tuliskan dan dibukukan dengan judul The Economic System of Islam, A Discussion of Its Goals and Nature, atau London 1970. Selain itu, dia juga menjabat sebagai ekonomi senior dan associate editor pada Pakistan Development Review di Pakistan Institute of Economic Development. Sejarah pemikiran Umar Chapra. A. Konsep falah dan hayatan thayyiban. Chapra menjelaskan dalam buku ini mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan thayyibatan yang merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara-negara muslim, sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dengan pemanfaatan sumber-sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Selanjutnya yang B, kebijakan moneter. Kebijakan moneter sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW, bangsa Arab, sebagai jalur perdagangan antara Romawi, India, Persia, serta Syam dan Yaman, telah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan promissory notes, kegiatan impor-ekspor, serta factoring atau anjak piutang sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah SAW antara lain adalah pelarangan riba dan tidak digunakannya sistem bunga, sehingga stabilitas ekonomi terjaga dan pertumbuhan ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor real. Rasulullah SAW juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba dan ikhtiar atau penimbunan. Chapra mengajukan mekanisme kebijakan moneter yang terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, target pertumbuhan dalam M dan M. Dan yang kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang girau. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Yang keempat, pembatas kredit. Dan yang kelima, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai. Saya akan menjelaskan yang C. Komersial akan mempermudah proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem corporate governance dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelanggaran bunga.
Yang D. Konsep negara sejahtera menurut Islam. Menurut Capra, sejahtera bukan berarti yang kaya, namun yang ideal, yaitu keadaan di mana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bila mana martabat batin dan moral masyarakat meningkat. Kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan dan ditegakkan keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara sejahtera menurut Islam bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dalam kehidupan Islami. Sistem-sistem yang gagal. 1. Kapitalis. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang secara jelas ditandai dengan berkuasanya kapital sehingga tidak adanya perencanaan ekonomi sentral. Kapitalisme menjadikan harga pasar sebagai dasar keputusan dan perhitungan unit yang diproduksi. Sistem ekonomi pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditentukan oleh kekuatan pasar dan kekuasaan pengusaha dalam memperoleh keuntungan. Sistem ekonomi kapitalisme lahir akibat adanya persaingan, kemudian seleksi alam berjalan sehingga terciptalah tingkatan atau kelas seseorang dalam menduduki posisinya. Artinya bahwa kelas kapitalislah yang akan menduduki. 2. Sosialisme. Strategi Marxis untuk menghapuskan kesulitan dan penderitaan golongan miskin atau buruh yang menjadi karakteristik kapitalisme, yaitu dengan cara membatasi kepemilikan swasta yang diduduki oleh kaum burjuis yang memiliki saran produksi. Selain itu, yang menjadi poin penting dalam menumbuh kembangkan sosialisme yaitu masyarakat buruh dibekali keahlian, kemampuan mental, pendidikan, kreativitas, ambis, dan semangat kerja keras. Kemudian strategi Marxis pada fase pasca revolusi, yaitu setelah tercapainya kepemilikan negara. 3. Negara sejahtera. Filsafat negara sejahtera mengakui full employment dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok negara. Negara sejahtera, depresi besar dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua. Tujuan jangka pendeknya yaitu untuk menghapuskan akses kapitalisme yang paling mencolok dan mengurangi daya tarik sosialisme. Falsafah yang mendasarinya menunjukkan suatu gerakan menjauhi prinsip-prinsip Darwinisme sosial dari kapasitas yang menunjukkan kepercayaan bahwa kesejahteraan individu merupakan. Baiklah, kesimpulan dari makalah kelompok kami ialah M. Umar Kaprah adalah gambaran dari sosok sarjana Islam yang sukses. Pakar ekonomi berkembang Pakistan ini sekarang sudah menjadi warga negara Saudi Arabia. Corak pemikirannya bersifat makro sebab ia menjabat sebagai Research Advisor di Islam Research and Training Institute atau IRTI, Islamic Development Bank atau IDB, Jeddah. Sebelumnya ia bekerja pada Saudi Arabia Monetary Agency atau SAMA. Setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai Senior Economic Advisor selama 35 tahun. Selain itu, ia juga mengajar di beberapa universitas di beberapa negara. Capra aktif menulis buku dan jurnal sebagai kontribusinya dalam Islamisasi ekonomi dan perkembangannya. Pemikiran M. Umar Capra adalah dalam bidang ekonomi suatu peradaban ilmu yang unik dari pengetahuan timur dan barat. Ia menawarkan konsep-konsep
segar bagi negara-negara muslim untuk berkembang dengan lebih baik dan unsur-unsur Islam sebagai atas pedomannya, dan moral sebagai kunci keberlangsungan proses ekonomi yang sehat, sebab moral yang baik dari para pelaku perekonomian akan mengantarkan kepada keadilan sosiologi ekonomi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.